Sore pemirsa, pedagang Pasar Lelo Serdang Bedagai Sumatera Utara kembali terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Sebelumnya bentrok antara pedagang dan petugas sudah beberapa kali terjadi lantaran para pedagang menolak direlokasi. Puluhan pedagang Pasar Lelo kembali terlibat ricuh dengan petugas Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Para pedagang memaksa kendaraan pengangkut barang dagangan mereka masuk ke area pasar yang ditutup oleh petugas. Banyaknya jumlah pedagang akhirnya membuat petugas Satpol PP kewalahan. Sejumlah kendaraan pedagang pun berhasil masuk ke dalam pasar. Kericuhan antara pedagang dan petugas Satpol PP terus berlanjut hingga kedua pihak terlibat saling dorong. Beruntung petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi mampu melerai dan mengamankan sejumlah orang dari amuk massa kedua belah pihak. Anakku ini ya, anakku yang masuk dan halang-halangi. Di mana hakku atas tanahku sendiri? Anak saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangi. Anak saya, jadi di mana hak saya atas tanah saya sendiri? Selaku saya warga negara Indonesia yang taat akan hukum. Sementara itu, DPRD Serdang Bedagai yang meninjau lokasi pasar berjanji akan mengajak pemerintah dan pedagang duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan Serdang Bedagai pasti kita terdukung. Tapi kita melihat dari satu sisi satu lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama seperti apa solusi baik dan bijaknya. Upaya relokasi ratusan pedagang Pasar Lelo berulang kali gagal dilakukan karena pedagang menolak dipindahkan ke Pasar Rakyat Seirampah yang sudah disiapkan pemerintah. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Sementara itu, dua kelompok petani di desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara nyaris bentrok. Kelompok petani yang habis masa sewa lahannya diduga mengancam petani lain yang tengah bekerja. Dua kelompok petani ini terlibat keributan gara-gara lahan. Diduga pangkal kericuhan adalah masalah sewa lahan yang telah habis. Para petani yang masa sewa lahannya telah usai tak terima dan menyerang kelompok petani yang tengah menggarap lahan. Adu mulut ini nyaris berbuntut baku hantam. Apa kau? Hah? Kok aku pula? Apa kau jangan mau kau nih? Udah nggak perlu. Kita ada kantor desa. Kita tengok. Kami Pak sebagai pekerja tukang tanam ini kami sering dimaki-maki orang. Nah, kami dibawakan alat macam kelewang, tojo sawit, babat. Nah, jadi kami ini Pak, kami sebatas cuman pekerja, tapi kami penuh dengan caci makian orang. Ini yang maki ini siapa, Bu? Nah, kami nggak tahu lah Pak, orang-orang yang memaki itu yang menyewa ladang. Sementara kepala desa setempat menegaskan kericuhan dipicu sekelompok orang yang mengaku-ngaku warga setempat dan memiliki hak tanah. Namun saat dimintai bukti, mereka tak bisa menunjukkan. Memang juga baru-baru ini ada orang-orang yang menyewa. Dia mengakui ingin memiliki ya. Kalau nggak salah dia ingin memiliki, ingin menguasai, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Akibat kericuhan ini aktivitas tanam padi terganggu, terlebih saat bibit padi yang sudah ditanam dirusak dan diracuni agar mati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Air setinggi 30 hingga 40 cm masih menggenangi ruas Jalan Puri Indah Kebonjeruk, Jakarta Barat sejak pagi. Banjir membuat sejumlah kendaraan mogok. Genangan di ruas Jalan Puri Indah Kebonjeruk, Jakarta Barat masih bisa dilintasi kendaraan roda 2 dan 4. Namun ada beberapa motor yang mogok karena kemasukan air. Petugas dari Sumber Daya Air PPSU dan pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk menyedot air dan membuat tanggul sementara dari karung pasir. Lalu lintas kendaraan di jalan ini terganggu dan macet lantaran banyak pengendara harus memperlambat laju kendaraannya.
Pemirsa, sejumlah wilayah digenangi banjir setelah hujan mengguyur ibu kota pada minggu kemarin. Jika di kawasan Puri masih banjir, sekarang kita menuju kawasan Kebonpala untuk memantau langsung kondisi permukiman yang pagi tadi banjir. Ada rekan kami Mahathir Muhammad di sana. Selamat sore Mahathir. Ini apakah banjir? Kami lihat masih ada genangan di sana. Apakah ini sudah surut atau bagaimana? Ya, Fandi, kalau memang Fandi melihat di layar kaca Anda masih ada genangan air yang berada di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, tepatnya di RT 13 RW 4. Ini memang masih benar sekali masih ada air, atau juga genangan. Namun ketinggiannya sudah sangat lebih surut, Fandi, dibanding Senin dini hari yang terjadi pada Senin dini hari yang lalu ya. Kalau dilihat di belakang kami di sini ada tiang listrik yang menentukan ketinggian air, di mana memang air saat ini sudah kurang dari 25 cm. Kalau kami perhatikan kurang lebih 20 cm. Ketinggian air sempat mencapai kurang lebih 200 cm, Fandi, pada Senin malam. Ini memang ketinggian air ini terjadi memang selalu pada dini hari atau pada malam hari, karena memang pastinya air kiriman dari Ciliwung dan juga intensitas hujan yang sangat tinggi beberapa hari kemarin, bahkan ada air kiriman dari Ciliwung sehingga menyebabkan pemukiman di kawasan RT 13 ini RW 4 memang selalu terendam banjir. Namun untuk intensitas hujan tinggi yang baru terjadi beberapa hari ini di bulan atau di tahun ini adalah banjir pertama yang terjadi di kawasan ini. Jadi untuk warga memang ini baru pertama kali, dan nantinya mereka sudah mengantisipasi beberapa hal-hal seperti rumah-rumah yang kami lihat di sini sudah mulai dikosongkan. Mereka sudah mulai menaruh barang-barang elektroniknya di lantai 2, sehingga di lantai 1 memang sudah clear, tidak ada barang-barang elektronik, hanyalah meja-meja dan mungkin alat-alat yang memang lebih aman ketika terkena air. Untuk kendaraan motor seperti memang yang biasa terparkir di depan rumah, ini sudah diamankan di area atas yang daratannya lebih tinggi, itu ada di kelurahan di atas kelurahan Kebonpala sendiri, yang mereka sudah mengamankan dari kemarin dan mereka sudah mengantisipasi itu kalau ada memang hujan tinggi kembali atau ada air kiriman dari air Ciliwung. Dan harapan warga pun sendiri sebenarnya ada tanggul atau bendungan yang memang dibuat segera untuk menanggulangi banjir ini. Sementara itu kembali ke studio, Fandi. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad untuk laporan Anda dari Kebonpala. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Warga desa Cikande Saguling, Bandung Barat khawatir banjir susulan karena intensitas hujan yang masih tinggi. Sementara hujan deras menyebabkan selokan Cikupa meluap dan banjir terjadi di desa Cibatu, Sukabumi, Jawa Barat. Banjir bandang menerjang desa Cikande, Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Air deras bercampur tanah dan batu merendam puluhan rumah warga. Hingga kini jalan masih dipenuhi material tanah. Jalan penghubung dua kecamatan bahkan sempat tertutup. Warga sejak kemarin bergotong royong membersihkan tanah, namun belum mampu karena tebalnya tanah yang menutup jalan akibat banjir. Masih khawatir, Pak. Kalau bisa Pak, secepatnya ada bantuan dari pemerintah diturunkan alat berat. Jadi kan kalau manual agak lambat gitu. Takutnya susulan sekarang cuaca kan ekstrim, hujan terus menerus deras. Di gelombang air itu dari atas itu sampai jebol. Jadi tahun ini paling terbesar lah. Sementara hujan deras dan angin kencang mengguyur Kabupaten Bekasi sejak siang dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan selokan Cikupa meluap. Puluhan rumah di desa Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat terendam air setinggi 1 meter. Luas area terdampak sekitar 7 hektar termasuk 70 rumah, peternakan dan sawah warga. Pemirsa, musim hujan tiba, genangan di mana-mana. Lalu apalagi yang harus dikerjakan Pemprov DKI? Kami akan ulas lebih dalam usai jeda berikut.